Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anakku pelajar di seluruh wilayah Nusantara. Berjumpa kembali dengan Pak Muhammad Sodeli MPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tema tentang peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Ini adalah materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 10 SMA dan Madrasah Aliyah untuk semester yang kedua. Dan ini merupakan materi pertemuan yang terakhir. Anak-anakku sekalian, jangan lupa sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, yang belum subscribe, tolong di-subscribe video ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lain dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ya khususnya. Dan jangan lupa like dan komentar sehingga channel ini akan semakin ramai oleh masukan kalian. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi anak-anakku yang beragama Islam, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan dan tuntutan bagi warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, implementasi wawasan Nusantara tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara harus senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Berikut ini akan Bapak jelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai kehidupan, yaitu kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik dan kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan politik, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Kemudian implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi, yang pertama akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Kemudian mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik, serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial budaya, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup, sekaligus sebagai karunia yang diberikan oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya.
Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Dalam kehidupan pertahanan keamanan, implementasi wawasan Nusantara akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap diri warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara inilah yang akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapapun kecilnya dan dari manapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara serta kedaulatan negara, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional, sebagaimana telah dijelaskan di atas, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap peranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan, sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dilakukan pendekatan dengan program yang terarah, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan Nusantara. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya akan Bapak uraikan bagaimana peran siswa atau pelajar atau peserta didik di dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Tentunya sebagai generasi muda, banyak hal yang dapat kalian lakukan di dalam menerapkan wawasan Nusantara ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama contohnya, sebagai pelajar kalian harus mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh ada tawuran, tidak boleh ada perkelahian antar pelajar. Ya, perkelahian antar kampung, antar geng, dan sebagainya. Kita dukung persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, kita harus berberi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita melakukan manusia berdasarkan kesamaan derajat, kesamaan di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kita juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap nyawa berharga, tidak boleh ada penghilangan nyawa, dan setiap warga negara harus dilindungi secara adil dan beradab. Kemudian kalian bisa mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan negara. Kepentingan golongan, kepentingan individu, kepentingan partai harus kita letakkan di bawahnya. Kemudian yang keempat, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Keadilan sosial adalah keadilan yang merata, yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak dimiliki oleh kelompok tertentu saja. Ya, ini menjadi perhatian kita semua. Kemudian yang kelima, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai intelektual. Pelajar adalah intelektual, maka kalian harus mampu berpikir dan bersikap rasional. Ya, jauh dari sikap-sikap yang irasional, sikap tahayul, sikap mistik. Dan sebagai pelajar kalian harus dinamis, berubah, berkembang ke arah yang lebih baik. Kemudian yang keenam, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta terhadap tanah air. Ini harapan kita semua tentunya. Sebagai pelajar kalian harus mampu membela negara dalam bentuk apapun.
sebagai profesi apapun, termasuk sebagai pelajar. Tentunya wujudnya adalah belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketujuh, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalian memiliki perilaku yang baik, kalian memiliki sikap disiplin yang baik, ya. Kemudian yang kedelapan, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara. Jadi teknologi, ilmu pengetahuan, ilmu harus dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, untuk memanusiakan manusia, bukan untuk sebaliknya, bukan untuk merusak, bukan untuk menjauhkan dari nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang ke-9, mewujudkan kepentingan nasional. Jadi sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kita harus wujudkan apa yang jadi kepentingan nasional itu harus diutamakan. Jauhkan, tinggalkan kepentingan kedaerahan, kepentingan individu, kepentingan kelompok sebelum kita melaksanakan dan mewujudkan kepentingan nasional. Selanjutnya, peran yang berikutnya adalah memelihara dan memperbaiki demokrasi. Yang ke-11, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ke-12, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Dan yang berikutnya, memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang ke-14, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kemudian menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. Kemudian mengembangkan kehidupan bermasyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, memelihara nilai-nilai positif, yaitu hidup rukun, gotong royong, kerjasama, dan lain-lain dalam bermasyarakat. Demikianlah anak sekalian, materi singkat tentang peran serta warga negara dalam mendukung implementasi Wawasan Nusantara. Semoga materi memberikan manfaat untuk kita dalam rangka untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nusantara kita tercinta, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi yang beragama Islam, mari kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.